Pastikan kamu tidak sendirian. Selamat datang di podcast The Myth. Pastikan kamu tidak sendirian. Kami hadir dengan beragam kisah nyata horor yang akan menemani kalian setiap Jumat malam. Program ini merupakan kolaborasi antara Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan juga Wanex. Untuk itu, jangan lupa follow Instagram Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan juga Wanex di bawah ini. Di episode kali ini, kita kedatangan mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri yang akan menceritakan kisah horornya di waktu sekolah. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke narasumber. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Sebelum kamu masuk ke cerita yang kamu punya, kamu bisa memperkenalkan diri dulu kepada penonton yang ada di rumah, biar mereka tahu juga nih siapa yang akan cerita horor kali ini. Oke, thank you. Aku kenalin, aku Sania dari mahasiswa angkatan 2020. Mahasiswi apa nih kalau? Aku dari Ilmu Komunikasi. Oke. Jadi kamu punya cerita horor dari mana nih? Seperti apa sih cerita horor yang kamu punya? Ya, jadi kayak aku dulu pas 2019 di sekolah lama aku SMA, ya aku tuh ada beberapa mengalami kejadian-kejadian yang menurut aku itu kayak horor. Oke. Nah, kamu sekolahnya daerahnya di mana nih? daerahnya aku kebetulan tuh dari anak rantau juga, jadi aku sekolah di Padang. Oke, jadi ceritanya ini berlatar Padang ya? Iya. Oke, terus selanjutnya kayak jadi kayak pertama kali itu kayak aku ada pesantren kilat, ada 3 hari, dan kebetulan itu nginep di sekolah. Nah, kita ada nginep di sekolah. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu basic sekolah aku tuh sekolah kerajaan gitu loh, Kak. Oke. Dari Belanda gitu. Nah, umur sekolah aku itu sekitar 170 tahun. Oke, berarti sekolahnya emang udah berdiri lama ya? Iya, nah emang dari awal aku masuk sih emang ada dapet cerita dari kakak kelas gitu. Cuman aku belum ngalamin, jadi aku kayak ya udahlah, mungkin tiap sekolah kayak gitu gitu. Jadi aku udah ya biasa aja. Nah, pas aku ngerasain itu tuh 2019-nya. Jadi kita ada pesantren kilat, kita nginep di sekolah hari 1, 2, 3. Nah, kejadian itu di hari kedua. Oke. Nah, hari kedua itu aku tidurnya di kelas, itu rame-rame sekitar 30 orang. Itu kamu kelas berapa tuh? Kelas 3 SMA. Oke. Nah, itu aku tidur 20-30 orangan. Di situ tuh cuma satu guru doang pendamping kita. Nah, itu tuh cewek semua. Nah, jadi ada temen aku, ya namanya anggaplah Rachel. Jadi namanya Rachel. Nah, dia itu emang dari awal, dari hari ke-1 tuh dia udah aneh gitu. Oke, jadi dari awal tuh dia udah aneh. Anehnya tuh kayak dia cuma diem-diem doang. Padahal dia tuh anaknya tuh kayak hyper banget, kayak ceria gitu. Jadi berarti tampilannya udah beda ya? Iya, udah beda dari pertama. Mungkin karena dia puasa, kadang-kadang kita pesantren kilat. Jadi mungkin dia puasa, kita ganggu-gangguin gitu. Lu diem-diem udah gitu kan. Tapi dia tetap aja kayak, oh nggak apa, gue lagi lemes aja gitu kan. Tapi kita kayak ya udah, kita nggak peduli juga, kayak ya udah deh, mungkin dia lagi moodnya nggak bagus gitu. Jadi hari pertama kita masih biasa aja, kayak ya udah, dia tuh tidurnya aneh, kita di mojok gitu loh. Kan kelas itu kan dikasih batas gitu. Jadi tuh di sini satu banjar lagi gitu. Di tengah-tengah tuh ada tas-tas gitu. Tas kita kan. Terus di sini di posisinya di sebelah kiri aku, tapi jauh. Ada teman-teman aku lagi nih. Aku di depan pintu tidurnya. Nah, terus yang anehnya hari kedua tuh dia pindah tidur di sebelah aku. Di sebelah aku banget nih, di sini. Dari posisi jauh jadi makin dekat ya. Terus lo ngapa pindah gitu? Nggak mau, ya pengen di sini aja gitu kan. Ya udah, terus kita geser gitu kan. Mau nggak mau kita geser. Terus akhirnya hari kedua itu jam 11 malam kan, habis kita tarawehan, kita nggak bisa tidur semuanya. Nah, emang anehnya tuh kita mancing bareng-bareng tuh cerita horor gitu loh. Kita ngulik-ngulik, kayak bahas lagi tuh yang diceritain orang-orang di sekolahan. Dibuka lagi ceritanya lu dari saya biasanya dibilang ini, dibilang itu gitu kan. Terus aku bilang kayak, jangan gitu dong, jangan mancing gitu kan. Terus sampai dibilang-bilang semua hal lah, kayak kan di lorong kita tuh di belakang sekolah itu ada gedung lama juga, gedungnya tuh dari Belanda gitu loh Kak, kayak jendelanya tinggi, ada genteng atapnya itu tinggi juga kan. Itu tuh gedung lama dan itu dingin, kita nggak pakai AC kalau di kelas yang di ruangan itu gitu loh. Nah, lo pernah ngalamin nggak sih yang di situ tuh, yang kayak di situ tuh ceritanya tuh ada
kayak gentengnya tuh selalu bocor air gitu. Padahal nggak ada apapun gitu loh. Dan nggak hujan gitu? Nggak hujan, tapi ada air yang netes terus gitu. Dari atas? Iya, akhirnya sekarang nggak dipakai kelasnya. Itu kayak jadiin gudang gitu loh, kayak gudang penyimpanan gitu. Terus jadi ceritanya gitu kan. Terus ada temen aku yang mancing ngagetin gitu loh. Woi gitu, kayak ngagetin. Kayak terus, nah dia anehnya temen aku ini si Rachel itu nggak ngikut nimbrung cerita. Terus ngajakin, sini dong, ngapain sih sendirian gitu. Jadi emang dia mojok ya? Iya, nanti kesurupan, mampus, kita gituin kan. Terus dia tidur. Terus jam 2 dia kebangun. Oke, berarti tadi itu cerita horornya itu berlangsung. Kita tetap cerita. Itu dari jam berapa sampai jam 11 sampai jam 3 dia cerita apapun di sekolah itu gitu kan. Terus dari jam 2 dia kebangun. Dia duduk doang. Terus kita notice dong karena ada yang duduk kan. Kenapa? Terus dia tidur lagi. Terus nggak lama kita cerita lagi, dia nangis, teriak, nangis. Kita tuh kaget banget kan. Terus dia nangis, teriak, terus mukanya berubah jadi abu-abu gitu loh. Oke. Nah terus nggak tahu kenapa ada yang datang Kak. Jadi tuh datang tuh kayak ustadz apa gitu, kita nggak tahu, tiba-tiba kok kita tuh kayak kaget ini gitu loh. Yang datang ini orang kan? Orang. Kita kaget kenapa guru udah persiapan gitu. Kita nggak tahu nih kenapa kayak gitu kan. Terus kayak udah biasa aja gitu. Iya, kayak guru tuh udah tahu bakal kejadian kayak gini. Terus kita kayak terus datang kan. Siapa kok udah tahu gitu. Kita nggak ngerti juga kan. Terus dia nangis, terus dia dibawa ke kantor guru, majelis guru. Terus dibawa ke situ. Nah, yang ikut tuh cuman ada berlima, aku sama teman-teman aku buat ngikutin nemenin si Rachel ini sama orang ini kayak ustadz apa kita nggak tahu juga, aku lupa. Terus kita udah balik, dia udah aman, dia nangis doang, tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia nangis doang, tapi kita udah berubah mukanya gitu loh. Terus dia balik lagi tidur. Nah kita nggak bisa tidur Kak, kayak karena udah kepikiran duluan. Iya udah kepikiran. Terus kita balik lagi nih ke kelas, tidur bareng lagi. Nah di kelas itu tiba-tiba dia teriak-teriak, marah-marah. Marah-marahnya kayak gimana? Marah-marah kayak dia nggak mau gitu, gue nggak mau gitu. Nah di situ tuh dia tuh suaranya berubah berat gitu loh Kak, bukan suara dia. Suara dia emang kayak gimana sih? Suara dia tuh biasa aja, kayak ya udah ngomong, itu jadi berubah kayak berat. Kayak, dari halus jadi berat banget gitu. Kayak nggak suara dia. Dan kita tahu nggak sih Kak, kayak Roman dia tuh berubah, aura mukanya tuh berubah. Emang kita bukan tuh dia semua gitu kelas, ya? Semua 30 orang tuh nangis. Dia kayak gitu, kayak ya Allah. Terus kita lu kenapa gitu, kita siap ngaji terus semua buka Al-Quran, ngaji, dia makin teriak-teriak gitu loh. Dia bilangnya cuma nggak mau gitu, nggak mau. Dia bilang nggak mau aja. Terus dia nangis, teriaknya kenceng banget Kak, kenceng banget gitu loh kayak. Dan kita udah nangis semuanya nih, udah nangis. Terus dia nggak bisa ditenangin, terus dibawa lagi ke kantor, digendong, terus dia pingsan sekitar 5 menitan lah. Dia sadar. Sadar, dia nggak tahu tadi dia kenapa pindah. Gitu. Ya tadi gue pindah sih. Terus saya bilang, tadi lo pingsan, lo sakit perut bilangnya. Kita gituin, takut nanti kepancing lagi kan, sakit perut gitu. Terus kayak yaudah, sekarang lo mau di mana tidurnya gitu, mau di kelas aja sama kalian bareng-bareng. Terus yakin tuh sakit perut lagi. Di sini ada guru kan, ada ini. Nggak apa-apa, gue di sini aja, gue di kelas sama kalian gitu. Yakin, kita nggak ada yang tidur. Tahu-tahu dia ketawa Kak, kayak dari ketawa. yang maksudnya sadar tapi gitu. Tapi dia ya? duduknya kayak gini loh, kayak megang kayak gini. Terus duduk kita kan di lantai dong kan gini kan. Terus dia kayak gini kayak, terus kayak kita kayak, nah kita tuh udah takut, kita udah nangis. Terus dia nanya kenapa pengen nangis. Terus dia pas dia udah kayak gitu, dia nggak dengerin kita ngomong apa, dia ngomong sih, tapi dia nggak keluarin suara, tapi kayak ada sih kayak ngomong gitu, kalau gerak bibir doang gitu kan. Terus kayak kita manggil karena nempuk-nempukin, tapi dia kayak nggak tahu ada orang gitu loh. Kayak emang pikirannya kayak kosong gitu ya? Iya, terus kita emang udah tahu nih ini kesurupan nih pasti gitu kan. Kita udah saling kayak nguatin teman-teman semua gitu loh, saling nangis. Terus udah yang sibuk ngaji, terus yang sibuk nenangin dia, megangin dia, ngasih minyak angin, pokoknya biar dia sadar, indranya tetap sadar di kita gitu loh. Tapi itu emang mukanya berubah. Dia marah-marah kayak, emang aku pertama kali lihat orang kesurupan tuh emang kayak serem banget ternyata, karena emang suaranya berubah jadi kayak bukan suara dia emang. Terus dia nyebut hal-hal yang emang nggak pernah yang diketahui sama Rachel gitu loh, kayak dia ngomong kayak gini tuh tahu dari mana gitu. Emang berarti emang
dia kesurupan. Terus bukan dirinya lah ya. Iya, emang kita tuh makin yakin karena kok guru udah persiapan gitu loh bakal ada kejadian kayak gini gitu. Terus dia tenang itu, dia tidur sampai pagi itu dari jam 3:30 lah dia tidur sampai jam kita bangun subuh lagi jam 5-an kan mau subuh kan, udah abis sahur. Jadi dia bangun, terus dia bangun nggak lama dia sakit muntah-muntah, badannya langsung biru-biru gitu loh Kak. Kayak dipukul atau tapi gimana? banyak. Oke, dari banyaknya itu dari mana sampai mana? Dari leher dia, terus tangan lengannya di sini, kakinya gitu. Terus dia nanya kenapa gue lebam ya gitu kan. Kita bingung mau jawab apa kan. Terus guru kita bilang mungkin ya kayaknya ada reaksi alergi kamu dan mungkin kamu kemarin makan apa sih di sini gitu kan. Kita ada alergi kamu di situ. Terus kita bawa ke rumah sakit. Terus dia kata kalau nggak salah kata dokternya itu dia ada emang reaksi kaget gitu, tapi kita nggak tahu juga kan, kita juga nggak ngasih tahu juga sama dia. Terus nggak lama kayak gitu dia pulang, terus dia sakit sampai sebulan gitu. Kayak dia sakitnya tuh kayak menjurus kayak gila gitu. Maaf ngomong nih, aku kayak dia kayak gitu Kak, kayak dia tuh nggak sekolah lagi akhirnya dari kejadian itu gitu loh. Jadi dia kayak mungkin nggak selesai kali ya pembersihan itu, dia kayak ada yang masuk itu, jadi dia kayak kena gangguan gitu. Jadinya akhirnya keluarganya kayak sering ke sekolah kan, jadi kita makin takut gitu loh. Kita sampai akibat kejadian itu kita diliburin seminggu sekolah. Jadi sekolah itu dirukiahin, kayak apa sih aku nggak tahu juga namanya, dirukiahin apa gimana kayak gitu. Dan dari situ semua orang ya udah kayak ke sekolah takut gitu-gitu. Akhirnya itu dia rentan dari dia yang katanya kesurupan itu sampai pagi itu berapa lama tuh kira-kira? Dari dia tidur kesurupan itu. Sebelum yang katanya dia ketawa itu yang di ruang guru kalau nggak salah. Iya, itu tuh bentar doang Kak. Kita pokoknya dia pingsan 5 menit, bangun dia mau pengen di sini, dia tidur. Tapi dia langsung duduk kan. Kita udah baca-baca ngaji-ngaji aja, dia nanya kan, kalian pada ngapain? Apa kan gini kan kita Ramadan, jadi kita emang pengen nambah-nambah ya apa aja, pahala aja, ngaji-ngaji gitu. Tuh dia kayak gitu, kayak selang mungkin 10 menit, 5 menit 10 menit lah Kak. Berarti dia sadarnya bentaran langsung kejadian lagi. Tapi kita feeling tuh dia nggak sadar, cuman dia emang lagi netral aja gitu loh. Mungkin dia nggak sadar diri dia siapa gitu loh Kak. Mungkin menurut kita juga kan. Jadi makanya kita tetap ngaji, tetap baca-baca apapun itu gitu loh. Dan sekarang setahu aku dia udah pindah gitu. Dan sekarang kita kan masih, karena ikatan alumni kita masih kontak-kontakan gitu kan. Dan sampai sekarang sih dia bisa dibilang masih sakit sih. Masih mungkin sakit. Nggak tahu juga itu dampaknya apa gimana gitu. Tapi itu tuh emang parah banget Kak. Dia tuh dicolek-coleki sama ustadznya tuh dia nggak kesakitan. Nggak ada rasa sama sekali berarti ya? Mungkin kalau Kakak pernah lihat ada orang kesurupan terus disembunyinya kayak dibacain doa terus diginiin pakai tongkat apa gitu, aku nggak tahu, pokoknya digini-giniin kulitnya biar jempolnya dipencet. Iya, biar apa jin apa setan yang sakitan di dalamnya. Tapi dia nggak kesakitan gitu loh, dia nggak ngerasa sakit, diem doang gitu. Makanya berarti tuh kuat kan mungkin menurut kita, makanya kita takut banget gitu loh di situ. Jadi kayak kita diliburin seminggu, dia sampai sekarang masih sakit, kayak masih nana gitu lah orangnya kayak gitu. Berarti saat kejadian itu guru yang ada pas saat itu bilang apa ke kalian? Iya, disuruh ngaji aja. Guru-guru tuh kayaknya udah tahu deh, mungkin kayaknya ini tuh udah sering kejadian deh Kak mungkin. Karena emang nggak pun pesantren kilat, kita tuh juga beberapa kali udah pernah kesurupan juga di sekolah itu. Oh berarti emang sebelumnya udah pernah ya? Tapi bukan nginep, kayak siang gitu loh kita kesurupan, tiba-tiba aja ada anak-anak yang kesurupan gitu. Jadi kayak guru tuh udah kayak tahu lah, kayak udah antisipasi, udah tahu nih bakal pasti ada kejadian lagi nih kayak gini gitu. Udah nyiapin orang gitu, jadi kita makin serem gitu. Oke. Terus kamu punya cerita yang pernah ditampakin demit ini kah atau kayak gimana gitu? Pernah lihat langsung atau gimana gitu? Kalau lihat langsung kayak mungkin ditampakin ada. Nah di sekolah itu kan karena kita ada sekolah Belanda gitu, jadi kita ada karnaval gitu kan. Jadi itu karnavalnya itu kita disuruh pakai pakaian yang noni-noni Belanda gitu. Noni-noni Belanda, oke. Nah abis itu kita
persiapan tuh ngedekor tempat. Karena kan aku juga OSIS, jadi kita dekor tempat. Sebelanda segitulah, sebelanda mungkin, se-epic mungkin. Nah, ada aula sekolah kita tuh emang di basement taruhnya. Jadi tuh di basement kan. Jadi sekolahnya bentuknya tuh ada tingkatnya gitu ya? Iya, nah kita tuh udah nyiapin baju-baju buat dipakai sama teman-teman nanti. Baju cowoknya, baju ceweknya, kayak gaun-gaun yang berlapis-lapis gitu loh Kak. Ya kan? Terus, nah aku sama temen aku bertiga, itu bagian yang kayak ngeplot-plotin baju ini sama ini pasangannya, ini sama ini pasangannya. Terus aku sadarnya, bukan tadi ini di sini ya patungnya gitu kan. Tapi nggak ada kepalanya, patung pakai baju doang. Manekin ya? Manekin doang. Manekinnya doang. Terus bukannya tadi di pojokan situ ya gitu, ada di ruang musik kan. Terus kita tuh yang tiga, dua doang yang lihat, enggak, tapi aku berdua tuh yakin di belakang gitu loh, belum dipindahin. Tuh ada tuh, kita tunjukkan, terus kita nyamperin, terus nggak ada gitu loh. Terus kita mungkin nih halu kali ya, halu gitu. Ya udah, habis tiba-tiba kayak gitu, ya udah kita kayak ya udah deh, berarti udah dipindahin, ternyata ya udah kita salah gitu, karena yang lihat cuma berdua doang kan. Tiba-tiba bajunya nggak ngapa-ngapain, patungnya manekinnya jatuh, Padahal nggak ada angin nggak tuh. ada angin. Dan itu juga di ruangan. Di ruangan udah kayak kokoh aja gitu, kayak didih kan, gaunnya jatuh gitu, jatuh. Nah lagi-lagi abis jatuh gitu ada yang teriak, tapi di atas kayak di tangga, abis kan di basement tuh turun basementnya, di tangga naiknya tuh ada yang teriak lagi. Yang teriak itu suaranya cewek apa cowok gitu? Teman kita kesurupan lagi ternyata. Oke. Nggak tahu kenapa, mungkin nggak tahu apa ada yang mancing, ada kenapa tuh kesurupan lagi ke di atas gitu loh. Emang kita tuh nyiapinnya malam juga kan, tapi belum malam banget sih, jam 7-an lah, jam abis maghrib pokoknya kita udah siap-siapin semuanya buat besok acara gitu. Kesurupan lagi, cewek lagi, kayak tiba-tiba dia teriak, pingsan gitu. Kayak berarti yang kesurupan di sekolah kamu tuh rata-rata perempuan ya? Iya, perempuan rata-rata. Dan emang kata guru agama aku yang udah 60 tahun ngajar di sana, kayak dia tahun 2020 udah pensiunan. Jadi dia bilang emang di sini tuh emang kayak gitu. Makanya kita tuh dari awal masuk tuh aku juga nggak sadar Kak, kita tuh dikasih arahan gitu loh buat nanganin ini, bacaan yang buat antisipasi orang biar lihat orang kesurupan, kita bantuin orangnya baca-baca ini gitu loh. Oke, berarti udah dikasih pedomannya ya, bisa di sekolah aku gitu. dulu kayak gitu ternyata. Tapi kita kayak namanya juga anak-anak kayak apaan sih ini lebay banget gitu, kita nganggapnya lebay mungkin karena kita gampang kayak gitu kan, kayak kayak anak-anak yang ngegampangin hal itu. Jadi mungkin nih setannya apa hantunya kayak nih kita kasih nih gitu loh, nantangin kita kasih gitu mungkin gitu loh. Jadi ya udah, pas tadi teman kamu pingsan itu gimana? Nah dia sadar kok, tapi dia ya udah, dia bilangnya lo kenapa teriak, dia nggak tahu dia teriak kenapa, nggak tahu, tapi dia ingat dia pingsan, tapi dia nggak tahu dia teriak apa nggak ada tuh gitu. Kita dengar semuanya dia teriak, emang dia gitu, dia cuman sendirian juga kan di atas, karena emang cuman ngecekin kayak ada orang loadingin barang ke dalam, jadi dia tim yang ngawasin di atas gitu loh. Berarti jarak antara ruangan yang kamu tempetin sama tangga yang kamu dengar suara dia itu jaraknya gimana? Jauh sih Kak. Jauh banget, berarti suara dia tuh kenceng banget. Iya kenceng, jadi tuh dipojokin. Nah namanya aula kan gede tuh. Nah pintu masuk aula kan di sini. Nah aku tuh di belakang, karena dari belakang memindahin baju ke panggung, ada panggung di tengah-tengahnya gitu. Jadi aku liatnya barangnya belum pindah, karena aku lihat manekin itu di belakang sama temen aku. Kan dia belum dipindahin sama anak logistik nih kan, gitu-gitu kan, udah ngomel-ngomel. Tapi udah ternyata gitu. Makanya dari situ ya udah, nah langsung kedengeran itu suara. Tapi dia sadar bentar doang pingsannya, bentar dibangunin, dia bangun. Mungkin dia kaget, tapi kita nggak tahu dia apa yang dia lihat, apa yang dia rasain, kita nggak tahu, dia juga lupa gitu. Dari situ sih. Berarti bisa dibilang emang sebenarnya itu hal yang harus maksudnya nggak perlu diada-adain akhirnya muncul ya. Iya, jadi kita mikirnya ini karena kita konsepnya juga Belanda, mungkin kepancing deh. Tapi kan kalau nggak Belanda ya ikonik sekolah kita Belanda gitu, mungkin kayak gitu. Jadi terus ada cerita dari kakak kelas kayak atau apa gitu yang cerita soal sekolah gitu? Ada di ruang OSIS. Jadi nah ruang OSIS itu di gedung lama juga kebetulan.
Oh, jadi sekolahnya itu ada gedung lama, ada gedung baru ya? Iya, jadi kita tuh total ada 5 gedung. Nah gedung lama itu ada 3, gedung baru ada 2. Nah gedung lama 3 gedung itu nggak ada tingkat, cuma 1 tingkat doang. Nah emang udah tinggi gitu karena buatan Belanda. Jadi itu di belakang gedung ruangan OSIS. Itu jadi itu ini apa sih namanya, ruang OSIS. Ini gedung kita kelas. Nah ini ada lorong gitu loh Kak. Nah ini tuh gedungnya tuh kayak di sini tuh gelap walaupun siang tetap gelap gitu lorongnya. Nah di ruang OSIS ini kalau kata senior aku dulu emang ada cewek yang diperkosa meninggal gitu. Oke. Nah, mungkin dari situ tuh kayak dia mungkin gentayangan gitu kali ya, kita nggak tahu juga. Tapi tiap tanggal berapa gitu, pokoknya ada tanggal gitu. Tanggal khusus ya? Iya, di situ tuh ada air gitu loh Kak. Ada apa? Ada air tapi bau banget airnya. Gitu. Air bau, terus airnya itu tempatnya di mana emang? Gak tuh ada aja genangan air di ruangan itu. Di ruangan yang tadi kamu bilang OSIS, itu? Iya, di ruangan OSIS beda lagi, bukan di kelas itu. Oh, beda kan kelas lagi. yang tadi aku bilang udah dijadiin bocor gudang? tuh udah di gudang. Dan emang jarang dibuka juga. Nah terus di sini tuh ada air bau banget gitu. Nah dan sebelum kejadian itu pasti ada aja kayak lagi-lagi tuh kesurupan lagi gitu. Anak OSIS tapi kita lagi rapat, saya ada aja gitu. Itu emang kayak rutin gitu, kayak tiap tahun pasti ada kayak gitu. Jadi kita udah maklum gitu loh. Oh kayaknya lagi ada ini deh. Oh ini udah tanggal berapa? Siap-siap ya gitu, kita udah siap, udah maklum. Jadinya kalau yang buat yang ini gitu, kita kayak udah kayak gimana ya, kayak udahlah gitu, ini emang mungkin rutinnya orang penghuni sini gitu. Tapi itu emang kayak menurut kita serem banget karena emang air dari mana, dan itu tuh sekelas tuh bau banget. Dan kita tuh mikir, oh ini mungkin bangkai dia yang mati kali ya gitu. Jadi kayak kita mikir, oh ya udahlah, ya mau gimana kita bersihinnya pakai cara gitu loh Kak, aku lupa. Ada cara bersihinnya sendiri? Iya, sekolah ngajarin. Jadi tuh caranya kayak gini ya. Terus kita tiap tahun itu emang di situ ada ngadain pengajian itu juga di ruangan osaku itu. Jadi tiap tahun pasti digituin. Habis kapan kejadiannya kita langsung kayak gitu. Jadi kita emang udah siap-siap emang. Dan di sekolah aku tuh dulu emang rutinnya orang kesurupan gitu. Oke. Kayak gitu. Berarti emang sebenarnya ini cerita kamu dari sekolah kamu itu sebenarnya udah sering kejadian kesurupan dan sebagainya, karena emang sekolahnya tuh ada yang gedung lama yang dari Belanda ya. Iya. Kayaknya kayak udah dari sekolah sendiri udah mengantisipasi kalau kejadian-kejadian seperti itu terjadi, dan biar anak-anak yang sekolah juga itu nggak terlalu panik ya. Iya, dikasih kayak gitu. Dan karena mungkin orang udah maklum karena umur sekolahnya udah lama banget kan, udah ratusan tahun. Jadi kayak ya udah gitu loh. Jadi dan dulu tuh di sekolah aku juga ada sistem kasta gitu. Sistem kasta itu maksudnya kayak gimana? Kan sekolah kerajaan, jadi dihapusin tuh dari 2010. Itu dulu orang mainnya per level gitu loh. Kalau orang kaya main sama orang kaya gitu, orang yang ini sama ini gitu loh. Jadi mungkin di situ juga ada kejadian, tapi aku nggak tahu detail gitu loh Kak. Kayak ada yang ya dulu tahun 90-an mungkin ada yang suicide gitu, kayak murder, bunuh diri gitu karena tertekan karena perbedaan kayak gitu mungkin. Ada, tapi aku nggak dengar ceritanya detail, tapi aku tahu ada kayak gitu kejadian. Berarti memang sebenarnya ini tuh cerita yang udah turun-temurun di sekolah dan udah menjadi rahasia umum di sekolah juga, dan akhirnya menjadi sekolah membuat antisipasi biar nggak ada yang terlalu panik dan tidak sampai merusak nama sekolah lah ya, bisa dibilang seperti itu. Udah maklum gitu orang-orangnya. Oke Sania, terima kasih atas ceritanya tentang sekolah ini. Mungkin kamu punya pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah mengenai cerita-cerita horor, atau mereka punya cerita horor, atau gimana menghadapi situasi-situasi yang horor itu? Mungkin buat aku, buat teman-teman yang di sekolahan, pasti tiap tempat pasti ada cerita mistisnya. Mungkin kalian bentengin diri aja, berdoa, percaya keyakinan kalian masing-masing. Jangan salah-salah tingkah, jangan salah-salah lah, pokoknya baik-baik aja, lurus aja. Kalau emang ada aware kayak warningnya jangan kayak gini, ya udah nurut-nurut aja. Takutnya kita yang
nanti yang kena imbasnya gitu. Kan capek juga ngurus-ngurus dan segala macamnya. Jadi ya udah perbaikin sikap aja, jaga sikap gitu. Oke, itu dia cerita dari Sania. Jika kamu punya cerita horor, silakan kirimkan ceritamu ke email di bawah ini dengan subjek cerita The Myth spasi nama kamu. Nantikan cerita horor lainnya di podcast The Myth yang akan tayang setiap Jumat malam di YouTube One-X. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan juga One-X di bawah ini. Saya Yesda Mustamu, sampai jumpa di cerita horor lainnya.